udah melaksanakan apa yang sesuai dengan syariat Islam, suami tetap zolim. Ini di mana? Zolimnya di luar kuasa, ini udah berusaha masih zolim. Maka bisa jadi si wanita ini memang ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan cobaan. Ketika kita menghadapi sesuatu, kita perlu melihat ya bagian mana yang kita punya kendali dan bagian yang mana yang kita tidak punya kendali. Nikah dipaksa sudah kejadian, itu dalam kendali kita enggak. Kemudian suami yang zalim itu dalam kendali kita enggak. Nah, apa yang dalam kendali kita? Yang dalam kendali kita adalah untuk jadi orang bahagia, yang dalam kendali kita adalah satu, senyum bisa enggak? Bisa. Kemudian yang kedua, bersyukur, masa sih zolim semua gitu ya. Ini juga perlu dilihat nih, zolimnya zolim apa? Zolimnya zolim yang bagaimana? Gitu. Jangan-jangan kadang saya nemuin, menurut si istri zolim, menurut suami enggak. Kadang standarnya beda. Menurut suami udah oke, menurut istri enggak. Ini yang perlu didetail lagi, zolimnya bagaimana. Maka yang terpenting tadi, menjadi hamba yang sukses. Hamba yang amalnya adalah amal yang solih. Amal yang satu, mau sezolim apapun ikhlas berbuat karena Allah dapat pahala. Ya, kemudian mau sezolim apapun berusaha untuk melaksanakan syariat yang Allah perintahkan terhadap suami. Apapun hasilnya, Bu, udah saya udah melaksanakan apa yang sesuai dengan syariat Islam, suami tetap zolim. Nah, ini di mana? Zolimnya di luar kuasa, ini udah berusaha masih zolim. Maka bisa jadi si wanita ini memang ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan cobaan. Kita tahu bahwa tidaklah Allah akan menguji seorang hamba. Bahkan hanya dengan sakit tertusuk duri sehingga dia akan diampuni dosanya. Bisa jadi memang jatahnya si wanita ini kalau dia tetap ikhlas karena Allah, kalau dia tetap melaksanakan mengurus suaminya, mengurus rumah tangganya sesuai dengan syariat Allah, bisa jadi memang jatahnya dia itu terus digugurkan dosanya. Kapan suaminya berubah? Dia terus berbuat baik, berdoa. Kapan suaminya berubah? Ini berubah atau tidak, ini adalah urusan Allah. Tugas hamba adalah berusaha. Untuk yang wilayah yang kita tidak kuasai, kita hanya diperintahkan untuk sabar. Kalau nggak sesuai, sabar terus. Masih zolim, sabar. Ini udah baik, sabar. Tapi yang pasti memastikan bisa membedakan mana di wilayah yang dia kuasai dan mana di kondisi-kondisi atau keadaan yang dia tidak kuasai. Untuk yang tidak dikuasai, sabar dan syukur. Untuk yang dikuasai, berusaha seoptimal mungkin sehingga akan mendatangkan pahala karena upaya yang optimal.